Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa komen juga. Pertemuan kita kali ini, saya akan melanjutkan film Imperfect the Series Season 2 yang menjelaskan kepada para remaja perempuan kosan yang harus berusaha menggapai impian mereka. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dilanjut ketika Enda yang sedang memasak nugget sembari nonton drakor. Karena terlalu fokus kepada drakor, nuggetnya itu gosong. Gosong ini. Maria makan di warteg karena kalau di kosan selalu dimintain Enda. Prita berteriak-teriak memanggil pelayan. Dia memesan makanan, namun dia berkata bayarnya besok. Ya udah. Tapi bayarnya besok ya. Neti sedang memesan nasi goreng dan datang Maria beserta Prita. Neti sedih karena dia selalu dipecat terus dalam pekerjaannya. Contohnya jadi sales obat peninggi badan. Namun Neti dinasehati oleh penjual nasgor. Endah nangis ngik-ngikan membuat semuanya panik. Setelah semuanya panik dan terus bertanya apa alasannya, Endah langsung jawab kalau Agung di film drakor mati. Kok istighfar boleh? Astagfirullah. Di pagi hari, Nita melihat iklannya Doni. Maria yang berusaha membangunkan Endah memberitahu Neti dan juga Prita kalau Endah tidak saja bangun. Prita yang ingat kejadian semalam langsung berprasangka kalau Endah bunuh diri. Neti yang gak ada kaca berkata, masa masalah sepele saja dia harus bunuh diri, itu namanya tulul. Padahal dia sendiri yang pernah mau mati karena cinta. Setelah dilihat muka Endah pucat, Prita dan juga Maria langsung gercep merawat Endah. Prita menyuruh Maria untuk memanggilkan Dokter Martin. Di lain sisi, Ali dan anak buahnya sedang membicarakan motornya yang katanya memakai ciu. Bensinnya ciu, jadi kalau lu nyetir begini pada gila lu. Ini motor balap. Tiba-tiba Maria datang menanyakan alamat Dokter Martin. Awalnya Ali dan anak buahnya ingin memberikan jalan yang salah, namun Maria langsung berkata kalau dia kesasar, dia akan menelepon kakaknya. Mereka jadi takut dan langsung mengantarkan Maria ke tempat yang dia tuju. Dokter Martin mengatakan kalau Endah itu mahnya kambuh karena keseringan begadang dan juga telat makan. Prita langsung menyalahkan film drakor karena film tersebutlah yang membuat Endah lupa waktu. Mereka berdua juga membawa nama Lisa Blackpink. Dokter Martin langsung meletakkan kopernya yang menimpa jari kelingking Prita. Gak lama, Dokter Martin ada yang nelpon dan ternyata dia adalah penggemar Lisa Blackpink. Pantas saja tangan Prita digencet tuh. Permisi, saya harus pergi. Annyeonghaseyo. Prita menggembok laptop Endah agar Endah tidak menonton drakor lagi. Di lain sisi, Maria yang sedang bekerja kedatangan pelanggan cowok. Dia ingin membeli kerudung dan menyuruh Maria memakai kerudung, namun Maria menolaknya dengan halus dan pelanggan itu langsung mengerti. Akhirnya dia sendiri yang mencobanya. Endah diperlakukan seperti raja dari makan dan lain-lain. Makan sini lo. Bangun. Maria disuruh memakai hijab karena katanya artis non-muslim juga memakai hijab di acara religi. Kebetulan di situ ada Adit yang dimana kita tahu kalau Adit itu suka kepada Maria. Adit disuruh menilai Maria oleh pelanggan dan dia baper. Adit kesal dan membentak kepada pelanggan itu karena dia sedang romantis-romantisan dengan Maria. Sekali lagi kamu bentak saya, jadi 2 kali. Malam harinya Neti dan juga Endah melihat Chika Chihui sedang mempromosikan produk kecantikan. Neti juga kalau dia menjadi selebgram akan memberitahu rahasia agar gunung kembarnya bisa membesar. Keesokan harinya Endah sudah sembuh dari sakitnya dan dia malah langsung opa-opaan. Opa, kami. Prita memanggil Endah dan Endah langsung bersandiwara kalau dia masih sakit. Endah memanfaatkan itu semua dan dia menjadi seperti raja. Setiap dia butuh sesuatu, dia bersandiwara dan membuat Neti dan juga Prita sibuk melayani Endah. Di lain sisi, Maria ada pelanggan lagi. Namun saat Maria mengambil kembaliannya, pelanggan itu langsung meninggalkan dompet dan juga kembaliannya karena telepon yang sangat serius. Endah dijenguk Bila. Dan dia langsung beritahu Bila kalau dia itu hanya pura-pura sakit. Prita membawakan pesanan boba dan kebabnya. Saat Prita keluar, ada yang memanggilnya lagi dan sekarang posisi Endah dan juga Bila ketukar. Prita agak sedikit curiga nih. Prita langsung ngomong ke Neti kalau dia curiga kepada Endah. Akhirnya mereka berdua akan menyusun rencana. Pemilik toko datang dan toko terlihat kosong. Di situ ada Adit juga. Pemilik toko membenarkan kalau dia jujur mengembalikan dompet pelanggan, namun menyalahkan karena membiarkan tokonya kosong. Namun Adit langsung lagi,
Namun Adit lagi-lagi membantu Maria dan berkata kalau Maria sudah menitipkan tokonya kepadanya. Dan pada akhirnya pemilik toko tidak jadi marah. Maria berterima kasih kepada Adit karena telah membantunya. Setelah pulang kerja, Adit langsung menawarkan pulang bareng Maria. Di lain sisi, Endah masih saja berpura-pura sakit. Neti dan juga Prita sedang menjalankan rencananya. Prita memaksa Endah untuk meminum jus mengkudu. Dan pada akhirnya Endah mengaku kalau dia sudah sembuh. Oh, bohong lagi anak bunda ya. Di lain sisi, Adit dan juga Maria sudah datang dan menyuruh Adit pulang duluan. Setelah Adit pulang, Endah sedang dikejar-kejar dan tiba-tiba saja Bima datang. Dengan rasa canggung, Maria dan Bima malah malu-malu badak. Mereka berdua diam-diam aja. Bima memberikan HP-nya yang rusak untuk dibenerin kepada Preti. Dan Maria yang waktu itu negatif thinking langsung sadar kalau dia bukan menjauhi dirinya. Tante Ratna dipanggil mama oleh Bima. Awalnya mereka semua gak percaya, tapi memang benar kalau Bima itu anaknya Tante Ratna. Keesokan harinya mereka masih gak percaya aja kalau itu mamahnya Bima. Maria di situ chat Bima dan menawarkan makanan. Kurir datang untuk membawakan paket Neti. Neti dipoto dan malah semuanya minta dipoto. Saat mau pergi, Neti menawarkan makan kepada kurirnya. Dan malahan dia makan beneran. Nasinya 2 porsi, makan di sini ya, dibayarin mbaknya. Maria naruh makanan Bima di kolong meja dan tiba-tiba Prita datang. Maria sangat terkejut karena dia sedang sembunyi-sembunyi dari mereka. Prita menitipkan baju pesanannya yang gagal karena bajunya kegedean. Maria memberikan baju sekalian makanan yang telah dia beli. Maria juga diajak makan bareng namun dia malu-malu badak. Karena Adit memintanya berulang kali, akhirnya mereka makan berdua. Udah kenyang, Mar. Kuningnya. Prita dan Daniel sedang bermesraan, namun teman Daniel malah membandingkan Prita dan mantannya Daniel. Prita disuruh pulang oleh ayahnya karena adiknya akan tes kuliah esok hari. Neti membuka paketnya yang ternyata itu krim muka KW dari Thailand. Indah memberi peringatan kalau itu KW. Namun Neti yang ingin jadi cantik akan tetap memakainya. Prita yang ingin balik ditanya oleh Neti dan Neti pun ikut dengan Prita. Ternyata Prita tak mengizinkan adiknya untuk pergi kuliah ke Jogja. Prita sangat khawatir dengan adiknya. Namun saat keluarga Prita serius berbincang, Neti malah motong terus karena meminta semua makanannya. Net, lu bisa diem kagak? Kecap deh, boleh tolong ambilin kecap nggak di dapur? Bima keluar dengan gaya seperti mau minjem uang. Endah yang tahu ciri-ciri orang ngutang langsung ngomong kalau dia nggak punya uang. Bima tidak ingin berhutang dan Bima menanyakan Maria. Endah malah membuat Bima malu dan dia ingin pergi sarapan. Namun saat dia menyasar kantongnya, dia nggak ada uang dan akhirnya ngutang-ngutang juga. Prita dan Neti sedang berbincang. Tiba-tiba saja datang Rian, si tukang puisi. Rian ini yang akan kuliah bareng bersama adiknya Prita. Penuh tipu daya ini. Prita bertanya kepada Neti gimana caranya agar adiknya tidak jadi ke Jogja. Namun Neti malah terus bercanda. Neti mengusulkan pendapat kalau dia takut-takutin saja adiknya. Di malam hari saat ayah dan adiknya sedang tiktokan, Prita langsung menjalankan ide Neti untuk nakut-nakuti adiknya. Namun karena adiknya lebih tahu tentang media, Prita gagal menakut-nakutinya. Saat adiknya tertidur, Prita ingin menghack HP-nya. Di lain sisi, Adit membantu Maria tutup dan ingin mengantarkan Maria pulang. Saat mereka sampai, Bima melihat Maria dan Adit. Maria memberikan uang kepada Adit untuk membeli minum. Saat Adit pergi, Bima menghampiri Maria dan Bima mengiranya itu Maria bersama tukang ojek. Saat Maria ingin mengatakan sesuatu, mamahnya Bima datang dan mengajak Bima untuk mengantarkannya beli sate Padang. Di lain sisi, Rizka panik karena email HP-nya tidak bisa dibuka. Prita malah keceplosan kalau buat paspor itu yang susah. Rizka langsung tahu dan mengatakan kalau Prita itu egois. Prita melakukan itu semua karena jika adiknya kuliah di Jogja, ayahnya bagaimana? Ayahnya mengatakan kalau dia nggak apa-apa. Bagi ayahnya, kebahagiaan mereka berdua itu yang paling utama. Pada akhirnya Prita mengalah dan mengatakan passwordnya. Esok harinya Prita sedang makan bubur ayam dan Endah Sepik menanyakan itu bubur ayam. Bubur ayam ya?
Bukan, bubur monyet. Prita menurun perform bermain gamenya. Tiba-tiba Enda datang dan menangis karena drakor tentang adik kakak. Dia sedih tapi malah ngutang pulsa. Dan itu membuat Prita sedih karena Enda ngutang. Kalau lu ngutang mah gua yang sentin dah. Prita langsung ingin pulang dan Daniel ingin ikut. Awalnya Prita beralasan, namun Daniel yang memaksa membuat Prita mengajaknya demi tompel yang mereka punya. Tompel-tompel bisa. Akhirnya Prita berpamitan dan meminta maaf tentang kejadian semalam. Prita sebenarnya nggak mau Rizka pergi. Prita ingin terus bersama-sama bertiga dengan ayahnya. Saat semuanya pergi, Prita jujur kepada Daniel kalau dia sebenarnya insecure. Karena semua orang suka membanding-bandingkan. Man, masuk man. Kurang ajar. Keesokan harinya, Dika datang bersama Teddy. Dika adalah ponakannya Tante Ratna. Tante Ratna malah langsung menanyakan apakah dia sudah punya pacar. Dika kaget dan langsung mengatakan baru saja sampai. Neti malah minta buahi aku bang. Buahi aku bang. Nggak mau lihat dulu nih. Dah. Teddy meminta bantuan kepada Dika untuk menjadi fotografernya Cika Cihuy. Teddy menjelaskan kalau Cika Cihuy itu selebgram yang terkenal karena goyangannya. Mereka bertiga belajar goyangan Cika Cihuy, namun Prita bukan talentanya. Datang Teddy yang melihat kemudian dia meminta bantuan untuk mengajarkan Dika untuk belajar goyangan Cika Cihuy. Namun mereka bertiga meminta Teddy untuk menilai gerakan mereka bertiga. Prita tuh bagus, kayak Prita bagus. Teddy mengatakan gerakan Prita yang bagus. Dika bertemu dengan Cika. Mereka berdua ngobrol asik. Di lain sisi, Enda ngasih tahu Tante Ratna kalau Dika potbar bersama Cika. Tante Ratna yang ingin Dika memilih pilihannya memiliki bad feeling terhadap Cika. Singkatnya, Dika datang dan langsung ditanya-tanya oleh Tante Ratna. Tiba-tiba Cika menelpon Dika dan mengajak Dika untuknya menjadi personal fotografernya Cika. Keesokan harinya, Tante Ratna meminta tolong untuk mengajarkannya Instagram kepada anak-anak kosannya. Neti langsung membuatkannya yang katanya untuk stalking Cika Cihuy. Tante Ratna jujur kalau dia hanya ingin mengawasi Dika agar tidak salah pilih. Di lain sisi, Dika capek menunggu Cika belum saja datang. Teddy di situ menemaninya. Tante Ratna malah keasikan bermain filter IG dan membuat semuanya ketawa. Ibu zaman sekarang aneh banget ya. Hingga sampai malam hari pun dia tetap saja bermain. Prita juga di situ malah ikut-ikutan asik bermain filter IG. Seru ya. Di tokonya Maria terlihat ibu-ibu sedang mengambil beberapa hijab ke dalam tasnya. Maria menahannya dan akan menjelaskan beberapa model hijab, salah satunya adalah Bergo. Ibu itu marah karena dikatain bego. Lalu ibu itu langsung akan merekam Maria karena penjualnya yang tidak ramah. Maria ikut kesal dan serontak dia mengatakan kalau di toko ini CCTV-nya sangat lengkap. Mendengar perkataan itu, ibu itu langsung mengembalikan hijabnya yang katanya nyangkut di tasnya. Saat ibu itu pergi, Maria kaget karena dia itu maling. Adit juga ikut bingung dan sangat khawatir kepada Maria. Di lain sisi, mobilnya Cika ngambek dan Cika marah-marah kepada Berry. Berry si Padil ini meminta Dika untuk antarkan Cika. Cika kaget rumah Dika itu kecil. Tiba-tiba Enda dan Prita meminta foto kepada Cika. Prita mengajak collab dengan Cika, namun katanya mereka harus beauty. Keduanya tak paham dan Neti yang agak kesal langsung menjelaskan kalau Prita dan Enda tidak cantik. Dika langsung disuruh untuk ngomong kepada Enda agar fotonya dihapus. Dika langsung terdiam dan mikir-mikir kalau Cika nggak harus ketemu sama ibunya. Dika langsung terdiam dan mikir-mikir kalau Cika nggak harus ketemu sama ibunya. Dika langsung mengeluarkan unek-uneknya dan Cika yang nggak terima langsung ingin memecatnya. Dika langsung setuju dan Cika bingung pulang sama siapa. Akhirnya Ali langsung menawarkan jasanya. Kita mencakap itu, ayo. Abang saya orang baik. Yuk. Malam harinya semuanya kecewa karena sikap Cika Cihuy tidak sesuai yang mereka harapkan. Tante Ratna langsung bertanya kepada Dika kenapa dia dimaki-maki oleh Cika. Dika hanya terdiam dan tidak ngomong apa-apa. Saat semuanya berbicara, Dika langsung pergi meninggalkan mereka semua. Bersambung. Gimana menurut kalian filmnya, bagus kan? Buat kalian yang masih ingin melihat lanjutannya bagaimana, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan film-film bagus lainnya.